Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya namun dirahasiakan oleh Allah, kecuali ia bersiap-siap dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup kita sebentar di dunia ini, tapi terus dalam kesaksian yang digerakkan oleh Maha Saksi Allah Jalla Jalaluh sebagai puncak dari semua saksi. Dan ternyata saksi itu berada pada diri kita, sekitar kita, yang terus menyertai kita selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, saksi hati nurani, roh. Selama hidup berarti roh, kehidupan kita. Dan roh itu mencatat, merekam semua aktivitas kita. Hati yang diberi nur oleh Allah, ia mengingatkan kita untuk berada di jalannya Allah, nur penuh cahaya. Hanya saja kadang ditundukkan oleh nafsu kita yang terlalu kuat pada dunia dan kesenangan sesaat. Maka tak kala manusia melakukan maksiat, berbuat zalim, sebenarnya ia bermaksiat pada dirinya, menzalimi dirinya sendiri. Jangan pernah bangga berhasil mendustai orang lain. Bersedihlah karena lebih dahulu ia mendustai hati nuraninya. Jangan pernah sukses merasa menipu orang lain, sebenarnya ia telah menipu dirinya sendiri. Karena itu tak kala hamba itu bertaubat, ungkapannya adalah penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Allah karena saat melakukan maksiat, kezaliman, dalam kesaksian hati nuraninya. Setiap kita melakukan maksiat, hati itu lebih dahulu menegur kita. Ternyata ada juru dakwah pada diri kita. Awas, kamu berdusta. Awas, itu fitnah. Awas, itu barang haram. The fire feeling says the truth.
Dia mengingatkan terus pada kebaikan. Fasawwaka fa'adalak. Maka pantaslah tak kala di akhirat nanti hati nurani, ruh menurut Imam Ghazali, akan memaparkan lakon kita sebentar di dunia ini. Wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Seperti pesawat jatuh, yang dicari adalah black box, kotak hitam. Dari situlah ketahuan human error atau mesin error. Yang kedua, anggota tubuh kita yang jinak pada kemauan kita. Tangan sesuka kita gerakan, kaki sesuka kita melangkahkan. Ternyata tubuh yang jinak ini di akhirat nanti bersaksi, menceritakan, membeberkan lakon kita selama di dunia. Surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari dibungkamkan mulut yang mungkin pandai bersilat lidah, bermain kata, kehebatan retorika, dibungkam oleh Allah. Tangan bicara, kaki bersaksi. Kemudian saksi malaikat. Malaikat terus memantau aktivitas kita. 24 jam diawasi malaikat. Dan tidak ada yang tidak ditatap oleh malaikat. Dan tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pencatat-pencatat mulia yang mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Dengarkan dengan iman surah Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka setiap bunyi, ujaran, kata, apalagi kalimat, apalagi cerita, apalagi perbuatan dalam hidup sebentar di dunia ini, semuanya dicatat rapi oleh malaikat. Filenya akan dibuka di akhirat nanti. Kemudian saksi alam semesta ini. Bumi yang kita injak ini ternyata bersaksi tentang apa yang kita perbuat di muka bumi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita sering baca ini tapi jarang tadabburkannya. Surah Yasin ayat 12. Allah yang menghidupkan kita. Sebentar lagi Allah mewafatkan kita. Setiap langkah-langkah dan bekas-bekas langkah Allah himpun di akhirat untuk menceritakan kemana saja selama kita hidup di dunia ini. Bumi menjadi saksi lakon kita. Bumi sangat mengenal kita. Karena itu setelah kita wafat, masuk ke dalam kubur, bumi akan bersikap. Rasul menghambarkan tentang perjalanan kematian dalam kitab Tazkirah, disusun oleh ulama sedemikian indah tapi juga menakutkan. Kalau hamba itu soleh, masuk galian 2 meter, malaikat mengenal kesolehannya. Malaikat bumi alam tahu kesolehannya. Tengah malam ia cium bumi, ia melangkah subuh-subuh ke masjid, ia mencari rezeki yang halal, tidak melangkah sia-sia kecuali melangkah dalam keberkahan Allah Jalla Jalaluh. Maka hamba yang melangkah dalam kebaikan ini wafat, bumi berkata, tawassau
Meluaslah kalian, melebarlah kalian. Hormati hamba soleh datang mendekati kita. Ia masuk dalam pangkuan kita. Inilah hamba kerinduan kita. Karena itu dalam salat mayit kita selalu berdoa, wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu. Muliakan kehadirannya di alam barzah. Luaskanlah alam kuburnya. Allahu Akbar. Raudhah min riyadil jinan. Bagi hamba Allah yang saleh, kuburan itu taman di antara taman-taman surga. Tapi sebaliknya, kalau dia talihun, lawan dari saleh, ia banyak maksiat, ia tidak mencium bumi ini dan bumi mengenalnya. Sekala ia masuk dalam galian 2 meter, tadayyaku, inilah orang yang kita benci. Merapatlah, himpit orang ini, himpit. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Itulah amal perbuatannya selama di dunia, mendapat akibat sebagaimana orang soleh mendapat hadiah ketika di alam kubur. Kemudian saksi manusia. Ikhwah, bila menyaksikan khatib berdakwah, kita saling bersaksi di akhirat nanti. Sedekah yang kita berikan bersaksi di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin memberi satu suapan kepada mukminnya, saudaranya mukminnya, kecuali suapan makanan itu akan bersaksi di akhirat atas kebaikan pemberinya. Bahkan kita diperintahkan juga untuk saling bersaksi. Berita gembira, idza ra'aita ar-rajula ya'tadu ila al-masajid fa'ashhidu bi anna lahu al-iman. Bila engkau menyaksikan saudaramu atau orang yang tidak kita kenal tapi tekun berjamaah di masjid, bersaksilah engkau bahwa dia orang beriman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian jin, ternyata jin juga menyaksikan lakon kita di dunia ini. Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kelompoknya menyaksikan kalian sementara kalian tidak bisa menyaksikan mereka. Jin menyaksikan kita, jin melihat kita, jin memperhatikan kita. Bahkan mereka tahu mana yang soleh, mana yang taleh. Kemudian puncak dari semua saksi, saksi hati nurani airo, saksi anggota tubuh, saksi malaikat, saksi alam semesta, saksi manusia, saksi jin. Puncak dari semua saksi yang menggerakkan saksi adalah Allah Jalla Jalaluh. Inna rabbaka labil mirsad. Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam tontonan Allah. Tontonan Allah. Ditonton oleh Allah, ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya. Engkau menontonku, engkau menatapku, engkau mendengarku. Itu adalah wirid hening di tengah malam orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Alangkah indahnya hidup ini dalam kesaksian. Inilah yang membuat hamba yang beriman menjaga kebeningan hatinya seusai ibadah dengan memperbanyak istighfar. Makin bening hatinya, makin bersih hatinya. Farhan, asyadu farhan, senang, amat sangat senang, karena ditatap oleh Allah dan semua saksi yang menyaksikannya. Dia tidak GR dengan pujian manusia, tidak sakit hati dengan hinaan manusia, karena ia tahu siapa yang menyaksikan lakon dirinya. Biarlah manusia membencinya kalau ia melakukan amal yang saleh, menegakkan yang hak, asal Allah dan semua saksi menyaksikan dirinya dalam lakon kebaikan.
Ibadahnya pun bukan hanya nikmat, khusyuk, karena ditatap oleh Allah, disaksikan oleh semua yang digerakkan oleh Allah sebagai saksi. Allahu Akbar. Amal solehnya pun semangat. Ada orang, tidak ada orang, ada kamera atau tidak ada, dia terus bergerak dengan semangat karena disaksikan oleh Allah. Akhlaknya pun mulia, ikhlas, sabar, syukur, wara, juhud, cari dunia untuk akhiratnya, pamrihnya hanya kepada keridhaan Allah, dan akhirnya ia lezat dalam istiqomah di jalan Allah. Betapa tidak, karena dia hanya ingin GR di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.